Nah, sudah kelihatan ya? Sudah tambah osa vertebrae oleh Anaeria nih gambarnya itu. Link. Belum? Tunggu sebentar. Belum. Sudah saya share. Tapi tunggu dulu. Saya ulangi lagi aja dulu. Ya, mati. Nah, sekarang ke ini ya. Nah, boleh. Ya. Kita bahas osa vertebrae. Osa vertebrae ini adalah ruas-ruas tulang belakang. Ya, kalau tidak belakang mungkin tulang pas tulang atas mungkin gitu ya. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini disebut dengan os aksialis yang kemarin dikatakan, termasuk mulai dari os kranium sampai dia ke os proksiki. Ini adalah kemudian ditambah dengan os posterior dan di sini ada os sternabra. Ya, ini kita ulangi lagi. Nah, ini, tapi kita bahas setelah kepala. Oh, nah, udah hafal. Halo? Iya dong. Sebentar. Sama sekali. Target saya. Ya, iya. Saya kembali lagi dulu. Tunggu dulu. Oh, malah hilang. Ya, saya carikan dulu kok malah hilang ini. Sudah. Terima kasih. Saya lewat biasa. Terlalu lama. Mohon tadi. Ya, saya. Nah, ini gambar tadi. Jadi ya os aksialis, aksialis aks berarti sumbu. Itu dikatakan ruas tulang-tulang. Ya, kalau manusia belakang, kalau hewan ruas-ruas tulang atas. Itu aja ya. Nah, ini adalah ya. Cervicalis, thoracalis, lumbalis yang mulai hijau sampai biru itu batas-batasnya ya. Jadi sinyamani lumbalis, pinggang, sakrum, tulang kemudi dan osteoskialis. Osteoski. Nah, kan ini C, kemudian sternum. Ada yang mengatakan ini ruasnya kemarin sudah kita lewati. Nah, fungsi kolumnar vertebrae.
kalau kita baca di sini, kalau kita udah fungsi kolumna vertebralis, yaitu tulang-tulang sebagai tulang-tulang punggung, ya, tulang-tulang belakang, tulang-tulang punggung. Itu kalau pada hewan berprimat, terutama adalah sebagai penggantung atau penahan organ jeruan, penggantung atau penahan organ jeruan. Ya, tapi kalau berdiri seperti kera, seperti kita, apakah juga penggantung? Tidak juga mungkin ya. Sebagai fiksator, pengikat, ya dong. Karena ditarik ke belakang, dikatkan itu mesenterium. Jadi kalau iya dia penggantung, ya. Kemudian teruskan tenaga dorong dari kaki belakang ke depan. Itu pun ini kalau berlaku yang saya maksudkan ini ada yang berlaku pada kaki 4. Kalau kaki 2 ada lagi mungkin. Nah kalau sebagai alat bergerak yang memerlukan kelenturan tubuh ini juga kaki 4, misalnya pada kuda, pada cita, itu ya. Kalau kaki 2 mungkin dia sebagai penyangga sehingga kita dapat berdiri tegak. Kera, gitu ya. Kera itu terus simpanse, orang hutan itu mungkin 40 derajat sebagai penggantung sekalipun dia adalah sekaligus juga sebagai penegak. Ya. Nah, jadi jangan berpikir mati bahwa tulang belakang kolumna vertebral sebagai penggantung. Iya, kalau kita lagi merangkak gitu ya, merangkang. Kalau kita berdiri, enggak kan? Gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan meneruskan dari sini lentur, lagi melentur, dia akan lepas ke atas lagi, melentur seperti pelanting gitu. Kemudian bagian dari kolumna vertebral ada badannya, korpus. Kemudian ada kaput. Kaput ini adalah bagian dari persendian yang menghadap ke depannya. Kaput, capitis, kepala. Tapi kalau kepala, terus kepala dinamakan dengan kranium. Itu potongan tadi. Tapi namanya juga kaput sebenarnya ya. Kaput, full, it. Kemudian ada kavitas. Ini adalah bagian yang berhadapan dengan kaput dan ada crista ventralis. Ini adalah kita kemarin adalah seperti peninggian dan bagian ventral. Nah, begini. Nah, ini ya. Ini adalah kaputnya depan ini, ya, yang berdepan dengan sini dan ini adalah kaput. Ini kaput, ini crista, dengan tajam bagian bawah. Crista. Kemudian ada kavitas, adalah bagian yang melekuk. Itu yang punya kavitas. Nah, kemudian bentuk yang lain di ada arbus. Arbus itu artinya adalah melengkung, garis lengkung arbus. Prosesus tonjolan lagi. Kalau ke atas dia ya spinosus. Kalau menyamping seperti pesawat itu sayap itu transversus karena dia memiliki sifat horizontalnya. Kemudian yang berhubungan dengan persendian ya proses artikularis. Kemudian ada incisura itu sampai kan? Ya ini juga bagian dari arbus gitu, nanti arbus. Ya ada incisura. Kalau kita bentuk lengkungannya arbus, kalau bandanya itu bentuk pinggiran yang melengkung. Ya ini incisura. Itu kalau kemudian ada lagi bentuknya adalah foramen. Kita masih ingat foramen itu adalah lubang. Jadi kalau incisura dengan foramen hubungannya bagaimana? Incisura itu adalah separuh dari foramen yang ada, walaupun kamu katakan seperempat dari foramen ya bisa saja, tapi dalam tubuh itu ada foramen. Itu foramen itu adalah 2 kali incisura bertemu. Ya. Ini ada foramen intervertebral, berarti dia di antara vertebrae, ya, incisura menjadi foramen. Tapi kalau dia vertebralis ini memang utuh seperti kemarin foramen magnum itu adalah, ya, ini ada foramen transversarium, ya. Nah, ini kaputnya. Kemudian ada bagian yang dalam. Nah ini lagi ya ikan kaputnya lagi. Ini adalah canalis vertebralis. Nah seperti gini ini adalah prosesus. Transversus, ini prosesus, spinosus. Nanti kalian ini kalau bertemu dengan temannya kita tahu bahwa ini adalah proses artikular. Canalis. Ya. Pokoknya yang ngadek itu seperti kan minggu itu trapsus gitu aja. Yang berhadapan dengan artikularis, yang menyilang berhadapan dengan vertikal dengan sedang garis vertikal adalah transversus. Ya. Nah ini kan, ini tapi ini bukan nanti kita lihat lagi seperti ini. Ini kapitnya, ini adalah foramennya transversarium
Jadi ini yang proses transversusnya, ini yang kristalnya, ini masih proses transversus, ini proses spinosus. Ya, yang ini adalah proses artikularis, ini kanalis, ya ini foramen sari. Arcus. Nanti kalau separuh arcus dengan bertemu dengan separuh arcus depannya ini menjadi foramen. Foramen di antara vertebrae adalah foramen intervertebral. Ini proses spinosusnya ya. Kemudian ada bagian, nah, bagian adalah spasi. Buatlah spasi. Jadi kalau ketik ya, spasi adalah ruang atau jarak. Disebut dengan interarcual. Itu hubungannya dengan persendian spasi interarcual ini ya. Nah, jadi sekarang kita lihat pada cervicalis pada sapi. Lihat yang tajam ini adalah yang ke atas, dinamakan prosesus spinosus, walaupun nanti ukurannya berbeda-beda gitu. Yang melintang ini disebut dengan prosesus transversus. Sekarang pada os vertebrae pertama, yaitu setelah dihitung dari kepala pertama di belakang pas, kalau kepala kita bayangkan adalah lokomotifnya, pas di belakang lokomotif itu ada rangkaian pertama itu disebut dengan os atlas. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mengatakan bukan os atlas, tapi os vertebrae primum, karena dia os vertebrae yang pertama. Vertebra cervicalis primum. Prima, maaf ya, prima. Kita mengatakan demikian, tapi lazim kita sebut dengan os atlas. Atlas ini dikatakan sejarah adalah nama dewa. Kalau apakah boleh? Ya boleh, kalau sudah terlanjur sebenarnya tidak boleh gitu. Karena kita bisa rancu pada sejarahnya os atlas ini adalah os cervicalis ke-6 pada mulanya itu. Ternyata waktu bina pertama. Secara apa dibina saya juga belum menemukan. Ya, nah, tapi jelas wajib disebutkan seperti dengan atlas. Kemudian di sini ada fovea antalis, ini ada foramen atlas, ada foramen sebelah dorsal. Ini kalau dari dorsal. Nah di sini proses spinosusnya tidak lincip, tapi bujur. Ya tumpul. Tidak namanya apa? Nah, di sini juga ada foramen. Nah, ini adalah sayapnya. Sayap itu ale. Ini ya bukan ale, ya ale. Ini adalah sayap ala. Ala itu sayap, kalau banyak itu ale. Foramennya disebut dengan foramen ala. Kan? Kemudian di sini juga ada foramen tadi. Foramen apa? Nah, foramen ala. Nah, kita lihat segini. Pada ini harusnya kan apa lincip ini ya, lincip kecil itu kan namanya foramen transversus. Tetapi pada ini pada atlas kalau bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, transversus ini melebar membentuk sayap. Disebut dengan ale atlasus. Ale spinoidalis. Ingat kemarin ya? Ale spinoidalis sama. Itu ada artinya sayap. Ini sebenarnya proses transversus dia. Nah ini ya. Nah, ini pada kuda. Karena salah berpuluh foramen ala. Nah ini adalah proses artikularis. Sini proses spinosus tidak adanya, tapi dia berbentuk tuberkulum. Ya, begini ada ini. Nah, ada robekan itu dinamakan incisura. Karena dia letak pada sayap, pada sayapnya itu dinamakan incisura alaris. Ya. Ya, maaf, bukan incisura alare, tetapi incisura alaris. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua itu disebut os aksis. Ini ada os vertebrae cervicalis yang kedua. Bentuknya aneh gitu ya, seperti mobil kalau nggak salah. Di sini proses spinosus juga memanjang. Kemudian yang belakang ini adalah mengadakan persendian dengan os vertebrae cervicalis ketiga, tertium. Maka disebut dinamakan prosesus articularis caudalis. Ini yang menonjol gini. Nanti ada permukaan di sini yang ya articularis. Nah, yang depan ini prosesus articularis cranialis karena nanti persendian dengan os atas bentuknya melebar ya. Ini proses dan prosesnya. Ini ada foramen vertebrale ala dia pada corpus vertebrae. Corpus itu bagian yang masif ya di bawah kanan
list vertebral. Itu proses. Dan bagian depan ini persartikularis dimakan dengan densis aksis karena bentuknya mungkin seperti gigi. Dan yang bagian dalam bawah ini pada penajaman dinamakan crista, karena di bawah crista ventralis. Nah, ini pada sapi seperti begini ya. Anjing sama. Babi. Itu kulitnya pendek akhirnya. Ini depan. Nah, ini vertebrae. Sekarang kita ke belakang menuju ke vertebrae cervicalis yang ketiga, 4, dan 5. 3 dan 4, 5 ini sama modelnya. Bentuknya sama. Nah, artinya ini juga prosesus articularis, kaki depan, cranialis. Ini kaputnya, halus permukaannya. Ya. Nah, yang dalam sana jelek mas. Ini adalah foramen. Untuk proses transversi sekarang dia membentuk sayap. Kemudian ada foramen transversarium karena dia itu terletak pada prosesus transversus. Nah, ini cervicalis yang ke-6, 3, 4, maaf. 3, 4, 5 itu ingat saya berbeda sudutnya. Semakin ke belakang semakin lebar pada prosesus. Ingat saya gitu. Ya, lupa saya itu. Itu waktu saya masih seperti kamu gitu baru lulus dulu. Nah, ini ya, setelah cervicalis kedua, ketiga, 4, 5. Nah, kalau perhatikan ininya kalau salah ini ya. Nah, ini lebih ke turun. Nah, pada cervicalis ke-6 ini agak beda. Jadi tidak membentuk proses transversus, tapi membentuk sebuah lempengan yang dinamakan lamina transversa. Itu khas pada 6. Jadi kalau satu modelnya seperti kupu-kupu, kalau 2 seperti mobil, 3, 4, 5 itu sama, cuman ininya tak berbeda, ini ya, perhatikan ini ya. Ini dia akan lebih turun gitu. Itu yang 5. Yang ke-6 itu transversnya menjadi melebar dinamakan lamina. Sedangkan yang 7 itu tinggi spinosusnya. Nah, ini ya. Ini pada kanan, ini prosesnya. Prosesnya. Fovea caudale. Ini ada nanti akan berhubungan dengan coste. Ya. Nah, cervicalis ke-7. Nah, bedanya kalau dengan yang thorax, maka yang 7 ini hanya dengan berhubungan dengan satu coste. Itu maksudnya ada kabutnya. Sedangkan pada yang lainnya thorax itu kabut dan tuberkulus. Ini lain juga sama. Oh, sama ya. Sama. Itu pada babi. Dorsal khususnya. Spinosus, corpus sini. Pada anjing. Sama, bentuknya sama. Ya. Ini bentuk diagramnya. Yuk. Ini adalah Fovea caudale tempat persendian dengan coste dan Fovea costalis transversa. Ya. Nah, seperti itu. Sama modelnya. Oke. Sama. Pokoknya yang tinggi ke atas spinosus, yang nyamping transversa, kalau lebar lamina gitu aja. Ada foramen transversarium. Tengah kanalis, vertebralis karena saluran. Yang berhubungan dengan persendian ya transversus. Kalau depan cranialis, kalau belakang ventralis. Cranialis dorsalis gitu kalau cranialis ventralis. Ya. Ini pada posisi dan orang. Nah, ini ya. Begini. Ini yang orang pertama, kalau belakang ini aja, kalau pertama belakang. Nah, sekarang kita ke lumbal yang membentuk tulang pinggung.
pinggang, bingung. Ini agak lebar karena di sini kan tidak ada pengikatnya untuk daerah. Kalau dia menjadi lebar itu untuk daerah perut, maka harus perlindungan kaki lindung tidak seperti mana tahu yang ada kostenya, maka dia menjadi panjang. Ada prospinosus di atas. Poster perusnya kanal foramen vertebral itu kalau satu lubang saja, satu sisi saja, tapi kalau sudah tembus namanya menjadi kanalis vertebralis. Nah, itu dengan costiformis kan berhubungan dengan costi. Pos kanalis cranialis dan pos mamillaris. Nah, itu proses aplikasi caudalis ini adalah korpusnya. Proses mamillaris, proses ocularis, cranialis. Ya, nah, ini ya. Terus mamillaris sangat di depan di atas tulang perusnya. Ini arus articularis, ya, ini udah lupa, ini korpusnya. Ini kanalis, kalau satu kanalis vertebralis, tapi kalau dilihat muaranya namanya foramen vertebralis. Seperti ini. Hasil tekanan ini tidak bisa bergerak. Nah, sekarang kita pindah ke belakang. Lihat ini yang berhubungan dengan os sacrum. Ini yang nanti kembali saja. Ini artinya adalah spinosus, saticus cranialis, caudalis, dan lain sebagainya. Balik belakang kita menuju ke prosesus. Nah, ini pada ini adalah os sacrum sapi dilihat dari sisi ventral dengan promontorium. Ini adalah sayapnya, prosesus dan persusnya tadi itu membentuk sayap. Nah, di sini ada permukaan sendi. Ini bukan yang lebar ini, yang ini dinamakan dengan fasies aurik. Fasies permukaan dari ini telinganya, ya, kalau kita gambar seperti ini kan seperti sapi. Ini telinganya atau babi, telinganya disebut dengan fasies auricularis. Kita di sentralnya. Nah, ini ada menjelang dengan tuber sakral. Kemudian ada foramen sacralis ventralis, ada bagian bawah. Nah, kemudian ada garis di sini untuk linia transversa. Ini yang ini ada garis potong. Gitu. Namanya linia transversa, linia garis transversa menyilang. Nah, ini kalau dilihat pada di atas sakral, ini adalah ale sakralis. Ya, pasti auricularis. Artinya sayapnya kalau dibandingkan dengan turun. Nanti berhubungan dengan proses vertebralis. Nah, yang ini adalah ini foramen sacralis dorsalis, sebelah dorsal, tidak bawah badan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Di sini adalah prosesus spinosusnya itu mengalami penyatuan. Sacrum sakral, kemudian dia menggabung menjadi cresta sacralis mediana. Tentunya setelah dia balut dengan ligamen. Cresta adalah bagian yang meninggi dari os sakral belah median. Tapi ada yang lain? Ada. Nah, kita proses caudalis sama. Nah, itu cresta sacralis intermedia. Jadi masih ada lagi yang bawah. Cresta sacralis ventralis. Ya. Cresta sacralis dorsalis versus spinosus, kemudian cresta sacralis ventralis yang memang ventralis, kemudian ini ada intermedia. Nah. Ya. Kemudian turun dari intermedia ada di sini adalah cresta sacralis lateral. Jadi bagian yang seperti
pisau itu dinamakan dengan crista, tinggal letaknya saja crista dorsalis, sebelah lateralis, di antara itu adalah intermedius. Nah, di sama crista sacralis mediana sama saja dengan lateralis, sama dengan tadi, kemudian intermedius, ini pada sudah sama diulang-ulang. Nah, ini pada sacrum pada kambing di sini ya. Ini yang kelihatan adalah alis sacralis di sini. Yang kelihatan di sini ya. Ini ada proses spinosusnya. Ini tadi yang corpus familiaris ya, proses familiaris. Ini proses hilang. Pada sacrum itu dia menjadi crista sacralis lateralis. Tidak bisa. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan ini sacrum, lanjut foramen ventralis ini. Nah, ini sekarang aspek psiki. Yang terakhir aspek psiki adalah tulang ekor. Ekor ini bermacam-macam. Fungsinya ekor itu apa tuh? Gitu, macam-macam. Kalau karena itu digunakan untuk mengikat atau digunakan untuk penambah lalat juga bisa, digunakan untuk kemudi juga bisa, digunakan untuk keseimbangan juga bisa, itu fungsinya ekor. Sehingga ini kalau kita potong ekor ya boleh-boleh saja, tapi untuk konservasi tidak kita kenalkan. Ya, ini. Nah, sekarang adalah aspek psiki. Nah, lagi ini adalah aspek psiki, ada proses hemalis. Di sini nanti ada dua pembuluh darah. Mungkin kalian kalau ingin melihat denyut nadi, kalau tidak bisa pada daerah facial wajah, di daerah bawah itu tengah-tengah agak ke belakang, bisa diraba pada di sini, ya. Nah, itu namanya prosesus hemalis. Katanya untuk melindungi arteri coccygealis mediana. Ini. Ceklah dibutuh di pangkalnya. Ya mungkin ya. Jumlahnya macam-macam. Ini adalah aspek psiki. Sudah ya. Jadi kalau kita belajar tadi pada yang aksial, penggantung tadi ya, penggantung jemuran, gitu aja ya. Nah, tengahnya atau penggantung genteng itu, berarti ada pus. Nah, pus itu ada foramen yang bulat, foramen transversarium, ada prosesus, yaitu prosesus yang atas, samping adalah prosesus, transversus. Kemudian pada cervicalis yang ke-6 dia melebar menjadi lamina. Gitu kan ya. Kemudian ada prosesus hemalis pada luar, kemudian ke belakang sacrum itu adalah menjadi satu, ada ale. Ale ini ada dua, ale atlantis yang di depan pada os atlas dan ale pada sacrum. Sayapnya tadi. Nah, proses terus tadi menjadi satu, kemudian dihubungkan menjadi oleh ligamen sehingga tampak tajam, dinamakan crista mediana atau crista dorsalis. Yang transversusnya menjadi crista lateralis, di antara itu di kira-kira di pada korpus itu ada namanya crista intermedius. Jadi kan ya? Mari. Kemudian yang belakang pada coccygealis, yang penting pada coccygealis pertama itu ada proses hemalis digunakan untuk melindungi pembuluh darah. Digunakan untuk nanti kalau darahnya digunakan untuk melihat pembuluh darah. Nah, sekarang adalah coste. Coste ini adalah tulang iga. Ini setelah tulang ini ya. Nanti kalau maaf kalau kita pesan apa Mas? Saya pesan coste bakar gitu, enggak ada ya. Ya, kita gunakan bahasa umum lah gitu ya. Hanya coste. Costa sebenarnya satu. Kalau banyak itu coste, ini costa. Ini adalah tulang iga. Costa ini terdiri dari korpus badannya, kemudian ada ekstremitas itu adalah ujung-ujungnya, dan ini adalah kabut. Di sini nanti ada legoan yang dinamakan sulcus costae. Ini tempat pembuluh darah. Nah, bagian belakang, bagian bawah ini dia tidak dibelung oleh tulang sejati, tapi dibentuk oleh cartilago costae.
nanti akan berhubungan dengan sternum. Nah, ini ya, seperti ini. Costenya ini yang dari sini dia menyambung pada osternibra yang asli, dan ini yang melayang semua itu. Ya. Oke, melayang. Jadi dia dihubungkan oleh cartilago yang panjang menuju ke osternibra. Ya. Ini gambarnya. Ini yang melayang gitu. Yang ini masih melayang, dihubungkan, ini melayang karena tidak dihubungkan. Kemudian tidak asternal sama asternal, yang ini yang dihubungkan dengan cartilago, yang ini berhubungan dengan yes, costis fluctuans katanya gitu. Itu ya yang melayang itu. Nah, itu ada asternal, berarti A tidak asternal berhubungan dengan sternum. Oh, yang ini yang dihubungan cartilago panjang ini, kalau itu tidak ada ya ini. Nah, bawahnya ini, kalau ini dihubungkan tapi pendek, yang sternum, sternal. 9 PC itu. Ini adalah permukaan costis. Di sini adalah kaputnya, ini ada tuberkulin. Nanti berhubungan. Jadi ini menuju ke bawah. Ini yang bawah sini, dan ini ada bertempatan dengan yang atas. Dapat gitu. Yang kostikan 6 tadi cuma ininya aja. Ini sendiri, kaput ada kostikan 6. Ada fovea costalis caudalis, vertebrae. Yang FT itu yang vertebrae, ada fovea costalis. Dari costalis caudalis, fovea costalis cranialis, itu agoan gitu. Ya. Nah, ini terkhusus begitu. Katakan tadi tuberkulum costis. Intinya tuberkulum costis dengan costis articularis, tuberkulum costis. Sepertinya jadi ya. Nah, ada bagian namanya tuberculosis musculongissimus karena dia tempat bertelurnya musculus longissimus. Ya, saya kira. Nah, sekarang osternibra itu sternum itu loh ya, bagian depan. Nah, kita ada bagian-bagiannya. Nah, kita lihat di sini. Yang depan adalah manubrium sterni. Yang ini adalah processus sipoideus. Nanti ini yang berhubungan dengan coste yang asternal. Nah, itu katanya loh nih, katanya. Kalau manusia, kalau jarak coste yang bawah, yang asternal itu lebar, nah dia mempunyai bakat untuk gemuk. Katanya gitu, katanya orang antropologi ya. Tapi kalau dia kurang dari 90, ya sampai tua ya paling dia ya kurus gitu. Seperti saya gini ya, kurus. Karena kalau katanya begitu, itu ada korelasinya. Ada cartilago sipoideus, di sini adalah cartilago carniformis. Lunasnya perahu yang bagian bawah, ya, cartilago, dibentuk oleh cartilago. Nah, ini ada manubrium sterni. Timnya sapi ada processus sipoideus, ini manubrium sterni yang paling depan. Nah, pada kami modelnya seperti ini. Yang berhubungan nanti berkaitan dengan sisura costalis. Ya. Ya, selesai. Tadinya dengan itu appendix. Ya. Nah, sudah kalau kita cari lagi, maaf saya agak ngantuk. Ya, kita baca lagi pelan-pelan, maksudnya ya. Ke gitu, pada waktu kosong. Sudah, kalau tidak ada yang bertanya, mohon maaf. Kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama, terima kasih kembali. Maaf, saya agak ngantuk.